Ya, nanti kita ada step-stepnya, tahap-tahapnya. Nah, sebelum kita membahas itu ada pedoman dahulu ya. Ada sekitar 6 pedoman dalam kita mengumpulkan data. Tapi yang jelas adalah data dikumpulkan secara sistematis. Tidak secara acak, tidak secara serampangan, ada polanya, ada metodenya yang kita gunakan. Nah, ini ada beberapa panduan yang bisa kita pegang ketika kita melakukan pengumpulan data. Yang pertama, yang A adalah mengidentifikasi pemicu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya simulasi di ATM. Maka apa pemicu terjadi pelayanan di ATM? Mungkin adalah karena datangnya orang. Mungkin karena kalau di lintasan produksi karena datangnya atau munculnya permintaan, ada Kanban ya, seperti itu. Jadi pemicunya apa? Pemicunya sehingga itu mendorong terjadinya proses. Yang ke B itu adalah pedomannya ini ya. Hendaknya ketika kita melakukan analisis data input, mencari data, fokus hanya pada sesuatu yang memiliki dampak kaitan pada faktor kunci. Oke. Nah, kita tidak menghabiskan waktu kita meneliti informasi yang pengaruh kecil atau tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem. Contohnya, kalau simulasi ATM, ya kita tidak terlalu peduli misalnya ada kucing lewat atau ada kucing masuk ke dalam ATM-nya atau tiba-tiba ada serangan burung gitu kan ya kalau di dekat ATM kita itu. Nah, itu tidak kita nggak tahu ya, mungkin kalau serangan burung bisa jadi berpengaruh ya. Tapi bisa kita harus pilih-pilih mana yang benar-benar berpengaruh, mana yang kita bisa abaikan. Misalnya sebuah downtime, sebuah error yang sangat jarang mungkin bisa kita abaikan. Oke, ini ya. Atau sebuah pergerakan transportasi yang mungkin bisa kita asumsikan tidak ada juga. Misalnya pergerakan orang dari mesin ATM ke tong sampah untuk membuang skrip hasil transaksi. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian yang C ini apa? Pedomannya selanjutnya adalah ketika kita mengambil data, kita mengisolasi hanya pada aktivitas aktual. Oke. Nah ini, jadi kita menghilangkan waktu tunggu material dan resource yang tak ada hubungan dengan aktivitas. Mungkin kita hilangkan proses orang jalan dari MSU ke ATM, ya karena tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak, itu hanya aktivitas aktual saja. Ini contoh yang lain, melakukan operasi perakitan tidak memasukkan waktu tunggu untuk item atau parts. Ya ini. Atau kalau yang kasus ATM misalnya seperti itu ya. Jalan dari ATM, dari MSU atau dari kantin ke ATM. Kita fokus saja pada ketika di ATM-nya saja. Misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa mencari bentuk-bentuk umum dalam pengelompokan data. Ya, contohnya misalnya ratusan tipe. Misalnya orang. Atau kalau produksi per batch. Atau per 100 per 1000 item. Per liter. Nah, ini bentuk-bentuk umum pengelompokan data supaya tidak rumit ya. Misalnya kalau di simulasi di sebuah kilang biasanya satuannya bukan liter tapi barel misalnya. Nah, kita harus tahu nih apa yang bisa kita gunakan. Kalau di simulasi di jalan tol satuannya adalah jumlah kendaraan, jumlah mobil ya. Kemudian tips yang kelima adalah fokus pada esensi ini ya daripada substansi. Oke, coba kita lihat dulu. Oke. Ini prinsipnya sama dengan yang pemodelan sistem. Artinya ada hal-hal yang bisa kita asumsikan sebagai black box ya. Kita asumsikan sebagai black box. Artinya tidak terlalu kita pedulikan ya. Jadi kita hanya fokus pada substansinya saja. Kita nggak peduli ini mesin ATM gimana cara proses kerja menarik uangnya. Gimana cara dia menghitung uangnya di dalam mesin ATM, kita nggak peduli. Nah, kita fokus pada esensi simulasi yang kita lakukan adalah antrian. Maka kita tidak peduli gimana repotnya si mesin ATM tersebut. Black box saja, kita abaikan. Kemudian kita perlu memisahkan antara variable input dari variable response. Nanti ada data-data, ada informasi yang perlu kita pilih mana yang variable input, mana yang variable response. Misalnya variable input adalah jumlah
jumlah kedatangan pengguna ATM. Itu variable input. Tapi kalau rata-rata antrian itu respons. Jangan itu yang kita catat dulu, bisa jadi ya. Itu hanya bisa catat. Nah, itu kita perlu pilih mana yang input, mana yang respons. Nanti perilakunya beda dalam simulasi kita. Kalau lama di dalam ATM kira-kira input atau respon? Sebenarnya itu input ya. Nah, itu kan kita inputkan ke dalam simulasinya. Kalau respons itu hasil rumus, hasil perhitungan X plus Y, nah itu respons. Oke. Bagaimana sistem bereaksi bila diberikan sekumpulan variabel input? Itu variabel respons. Kalau input, bagaimana sistem bekerja? Kalau lama orang di dalam sistem, berarti kan lama antrian ditambah lama di dalam pelayanan, nah itu baru variabel respons. Tapi kalau lama rata-rata orang di dalam ATM, di dalam melayani pelayanan ATM-nya, itu variabel input. Rata-rata jarak antar kedatangan itu variabel input. Biasanya jadi input itu kita input duluan, kita masukkan duluan ke dalam software ProModel atau Flexsim. Kalau variabel response belakangan, datanya baru kita dapatkan dari laporan, gitu ya. Jadi kebayang seperti itu mungkin supaya bisa kita rasakan perbedaannya. Oke, sampai sini dulu mungkin.